مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, para shaimin was shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sekarang menginjak ke 10 ketiga di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sedekah fitri atau yang biasa dikenal oleh masyarakat kita sebagai zakat fitrah. Sementara para ulama mazhab, para ulama fikih itu menyebutnya dengan zakatul fitri atau sedekah fitri. Seperti Syekh Wahbah Zuhaili itu dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu menyebut sedekatul fitri, sedekah fitri. Banyak hadis terkait dengan zakat fitri atau sedekah fitri ini, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan juga Imam Daruqutni. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempardukan zakat fitri tuhratan lis-shaim sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi war-rafas dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji, wa tu'matan lil masakin dan berfungsi sebagai memberi makan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakat atau sedekah fitri ini sebelum salat, maksudnya salat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulah, maka itu zakatnya diterima atau merupakan zakat fitri yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, fahiya sedekah minas sedekot, maka itu terbilang sedekah saja. Kemudian ada hadis dari Imam Bukhari, Muslim, ya, juga Abu Dawud. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, Rasulullah mempardukan zakat fitri so'an min tamrin, dengan berat satu sok atau dengan takaran satu sok dari tamr, dari korma, au so'an min sa'ir, atau satu sok dari syair. Alal abdi, zakat fitri ini wajib terhadap seorang hamba, wal hurri atau orang merdeka, wal zakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan, was sogir wal kabir, besar maupun kecil, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amaroha biha an tu'adda qabla khurujin nas ila salat, dan Rasul kemudian memerintahkan penunaian zakat fitri ini dilaksanakan sebelum manusia berangkat menuju salat Idul Fitri. Kemudian hadis yang lain cukup banyak, ya. Nah, ini saya sampaikan dari khabar dari Sa'id Al-Khudri, ya. Abi Sa'id Al-Khudri, beliau katakan qala kunna nukhriju, ya, kami mengeluarkan zakat fitri ini idz kana fina Rasulullah sallam, waktu itu kami bersama Rasul atau ketika Rasul masih bersama kami, itu mengeluarkan zakat fitri an kulli sogirin, dari setiap anak kecil, wa kabirin atau orang dewasa, hurrin merdeka, au mamlukin atau budak hamba sahaya, so'an sebesar satu so' min to'am dari makanan, au so'an min akid atau satu so' dari akid. Ini makna akid nanti banyak variasinya. Bisa disebut makanan pokok, ada juga yang mengkhususkan sebagai seperti keju gitu. Awso'an min sa'ir atau satu so' dari sa'ir, jawawut. Awso'an min tamrin atau satu so' dari kurma. Awso'an min zabib atau satu so' dari anggur.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari hadis-hadis tersebut dan juga dari ayat Al-Qur'an khususnya surat At-Taubah ayat 60, permasalahan yang ada di seputar zakat fitri ini tentang hukumnya secara umum ya, itu wajib, fardu. Kemudian siapa yang wajib melaksanakan zakat fitri ini, itu semua kaum muslimin besar kecil, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya, tetap wajib menunaikan zakat fitri. Hanya para ulama kemudian menambahkan penjelasan ya. Syarat kewajiban zakat fitri ini antara lain salah satunya dengan dia bisa menyaksikan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Jadi kalau besok Lebaran umpamanya, nah dia sekarang masih hidup dan sampai maghrib masih ada, nah itu dia wajib zakat fitri. Tapi kalau besok Lebaran sebelum maghrib dia sudah meninggal, maka berarti dia tidak menyaksikan waktu berbuka atau tidak menyaksikan awal bulan Syawal, maka tidak wajib zakat fitri. Kebalikannya, kalau ada bayi yang lahir pada malam Idul Fitri, lahirnya pada maghrib, dia tidak hadir di akhir bulan Ramadan, atau seseorang baru masuk Islam ba'da Isya gitu, malam Lebaran, maka dia tidak wajib zakat fitri. Nah, itu penjelasannya sangat luar biasa, penjelasan para ulama kita. Kemudian harta yang dikeluarkan jelas dalam zakat fitri ini satu sok ya, satu sok dari makanan pokok. Nah, ini nanti ada perdebatan apakah boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Kalau kita merujuk atau mempelajari atau meneliti kitab-kitab madhab fikih, maka jumhur ulama mengatakan tidak cukup mengeluarkan zakat fitri ini dengan harganya atau dengan uang, dengan fulus, tidak cukup. Tapi harus dengan makanan pokok. Itu madhab jumhur. Yang dimaksud madhab jumhur di sini adalah madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara madhab Hanafi itu mereka membolehkan membayar zakat fitri dengan harganya atau dengan uang. Hanya saja kalau ada orang yang mau mengikuti mazhab Hanafi dalam pelaksanaan zakat fitri ini, maka ikutilah juga besaran zakat fitri yang dikeluarkan oleh mazhab Hanafi. Nah, beliau itu atau mazhab tersebut menentukan besaran zakat fitrinya itu sebanyak 3.800 gram. Artinya 3,8 kilo, hampir 4 kilo gitu. Jadi kalau mau pakai uang, ya silakan mengikuti mazhab Hanafi, tetapi besarannya disesuaikan dengan yang mereka sampaikan juga, yaitu 3 kilo 8 on, hampir 4 kilo. Maka dikonversikan ke harganya itu 4 kilo atau 3,8 itu kali sekian gitu, silakan. Nah nanti pembahasan dalam hal ini tentu ada pembahasan di bab talfik dan lain sebagainya, insya Allah. Demikian hadirin rahimakumullah.